Hai, welcome back to my channel dan selamat datang di Hidden Story. Jadi di story kali ini, gue bakal bawain sebuah cerita yang udah ditulis sama temen gue yang bernama Rian. Jadi katanya, cerita ini berawal dari kejadian yang pernah dialami oleh salah satu temannya yang sedang bertugas sebagai kepala pengawas, yang waktu itu dapat bagian kerja shift malam di sebuah kawasan di Manado. Dan kalian juga bisa follow IG-nya Rian di @rianss2616. Dan terima kasih juga untuk Rian yang udah nge-share ceritanya di channel gue. Dan gue juga ingin ingetin ke kalian untuk bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, comment, and subscribe biar gue semangat lagi bawain cerita-cerita di channel ini. Dan tanpa berlama-lama, Kita mulai ceritanya. jadi kejadiannya ini sekitar tahun 2015, di mana Rian ditugaskan oleh perusahaan kontraktornya untuk mengawasi proyek perumahan elit di Manado. Sebenarnya nggak usah deh ya gue ceritain di mana itu tempatnya. Tapi di sana sekarang sudah menjadi kawasan yang benar-benar elit dan ramai. Ada mall, lapangan golf, dan lain sebagainya. Saat kerja di sana, Rian ini kenal dengan seorang kepala pengawas yang umurnya waktu itu sekisaran 33 tahun. Kita sebut saja Pak Dani. Pak Dani ini adalah seorang kepala pengawas yang mengawasi pembangunan perumahan bersama Rian tentunya. Pak Dani ini berasal dari Jawa Timur. Dia juga diterbangkan ke Manado untuk mengawasi proyek perumahan ini. Beberapa rumah sudah selesai mereka bangun. Dari komplek A ke komplek B, mereka bangun dengan cukup baik. Berikut juga dengan fasilitas-fasilitas umum yang ada di sana. Dan sampai kejadian mistik pun pernah Pak Dani ini rasakan. Malam itu, Pak Dani kedapatan kerja shift malam, mengawasi para pekerja yang sedang bekerja di sana. Beberapa pekerja terlihat sedang mengecor lantai 2 sebuah rumah. Pak Dani duduk mengawasi di sebuah rumah bedeng yang ada di halaman rumah mewah yang sedang dibangun itu. Dengan ditemani kopi panas dan lagu keroncong yang sedang diputar malam itu. Sebenarnya kerja jadi pengawas itu lumayan membosankan. Hanya bisa mengawasi dan melihat prospek para pekerja di sana. Ya, sesekali Pak Dani juga mengobrol dan bercanda dengan pekerja yang ada di sana. Malam itu sekitar pukul 9 malam, Pak Dani dengan rasa bosannya berniat untuk keluar sebentar, hanya untuk sekedar mencari angin. Dengan motornya dia keluar jalan-jalan di sekitaran komplek, yang waktu itu hanya diterangi oleh lampu jalanan saja. Ya, meski ada beberapa rumah yang lampunya menyala, tapi di sana tak ada penghuninya. 15 menit beliau memacu motornya pelan. Tiba-tiba Pak Dani dikagetkan dengan cahaya samar berwarna merah yang menyala di salah satu rumah yang waktu itu belum selesai dikerjakan. Apa aneh yang lagi kerja di sana? Tapi di sana suasana sangat sepi karena memang tak ada jadwal lanjutan pembangunan di sana.
Pak Dhani mengira itu hanya asap bara rokok. Yang dipikirannya mungkin saja ada beberapa pekerja yang sedang ngasong di sana. Tapi dengan rasa ingin tahunya yang kuat, Pak Dhani memberanikan diri untuk menghampiri cahaya itu dan dia melihat ke jendela rumah itu. Terlihat cahaya merah dengan sosok hitam berdiri membelakangi. Sontak Pak Dhani kaget. Nafasnya terasa sesak. Dia diam menggantung dan hanya fokus menatap sosok hitam itu. Namun tiba-tiba kepala sosok hitam itu berbalik dan terlihat mukanya yang seram, tersenyum menyeringai ke arah Pak Dhani. Tanpa pikir panjang, Pak Dhani langsung lari ke arah motornya dan memacu motornya dengan cepat sampai tak terasa ditabraknya gundukan pasir yang ada di depannya sampai dia terjatuh. Setelah sampai di tempat proyekan yang dimana masih ada para pekerja yang sedang mengecor, barulah Pak Dhani menceritakan ke salah satu pekerja yang saat itu sedang beristirahat. Pak Dhani menceritakan kejadian itu kepada Pak Edo, orang asli sana. Sambil nafasnya yang terisak-isak, Pak Dhani pun menceritakan pengalamannya itu. Yang kata Pak Edo, kalau memang rumah yang ada di komplek itu dulunya adalah rumah kosong yang diruntuhkan untuk pembangunan kawasan ini. Dan di rumahnya itu juga dulu ada korban bunuh diri yang jasadnya baru ditemukan setelah 4 hari menghilang. Jadi wajar saja selama pembangunan rumah itu banyak sekali terjadi hal-hal aneh. Makanya rumah itu dibiarkan kosong dan belum diselesaikan sampai bisa dibersihkan sisa-sisa hal mistiknya. Pak Edo juga menambahkan kalau ada satu kolam renang untuk para penghuni komplek yang di sana ada pohon kamboja. Ketika para pekerja ingin pulang ke rumah atau berganti shift ke shift malam, mereka harus melewati kawasan kolam itu dulu. Dan seringnya mereka melihat sosok kuntilanak duduk melayang di atas pohon kamboja itu. Sambil tertawa, kuntilanak itu melihat ke arah para pekerja dan akhirnya mereka tak berani pulang lagi sendirian ke daerah itu. Dan sampai cerita ini dibuat, kawasan itu sudah menjadi kawasan yang ramai. Dan cerita Pak Dhani ini pun sampailah ke telinganya Rian. Dan akhirnya sampai di cerita gue. Oke, terima kasih untuk semua yang udah menonton dan mendengarkan cerita ini. Dan gue ingetin ke kalian juga, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar gue semangat lagi bikin video-video semacam ini. Dan buat kalian juga yang mau nge-share cerita kalian di channel gue, boleh banget bisa DM di Instagram gue di @arifix_. Oke, jadi itu tadi cerita yang udah gue bawain dari Rian, dan semoga bisa membuat tidur kalian tidak nyenyak. Oke, terima kasih buat Rian juga yang udah nge-share ceritanya ke channel gue, dan buat kalian semua juga. Sampai jumpa lagi.